Cukup dengan racikan seperti ini, semua tanaman tumbuh subur dan dipaksa untuk berbunga dan berbuah lebat sampai mentiung-tiung. Nah, di mana kandungan dari racikan ini mampu menutrisi tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman kecil seperti cabai, terong, tomat, dan sebagainya, ataupun tanaman-tanaman tahunan seperti mangga, durian, alpukat, kelapa sawit, cengkeh, lada, dan sebagainya. Nah, ini kita cukup siramkan ke tanaman-tanaman kita, maka tanaman kita akan subur, ijo royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi sahabat tani di luar sana. Seperti ini hasil dari pupukan racikan sendiri. Sahabat penasaran bukan? Akan tetapi kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DIY Garden Jogja. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara meracik pupuk cair yang super dahsyat untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita dan sekaligus memaksa untuk tumbuh bunga dan buahnya. Yang pertama, kita ambil micin atau MSG sebanyak 2 sendok seperti ini. Nah, sangat murah karena micin atau MSG itu di pasaran sudah biasa kita temui, bahkan di dapur-dapur kita. Nah, untuk bahan selanjutnya kita siapkan yaitu air leri atau air cucian beras, cucian yang pertama. Nah, kita masukkan sebanyak 1 liter air leri ini, di mana kandungan air leri ini cukup kompleks dan telah diteliti oleh Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011, di mana di dalamnya mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B yang cukup tinggi. Nah, kita aduk-aduk agar kedua bahan tersebut menyatu dan lebih efektif nanti ketika diserap oleh tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman kecil ataupun tanaman tahunan tentunya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan Yakult. Nah, ini kita gunakan sebanyak 1 botol. Jika tidak memiliki Yakult, maka gunakanlah EM4 atau terasi atau tape. Yang jelas ini adalah biang dari mikroorganisme yang bisa atau mampu mengurai bahan utama yaitu air leri, sehingga akan tercipta pupuk cair super dahsyat buatan sendiri, sehingga kita tidak perlu beli pabrikan yang mahal, pupuk pabrikan yang langka, sehingga kita lebih hemat, lebih organik tentunya. Nah, bahan selanjutnya kita gunakan kecap manis, di mana kecap manis itu mengandung perasan kedelai hitam yang pertama, jadi perasannya sangat banyak
protein, nutrisinya, dan juga kandungan yang lain di dalam kecap ini. Nah, kita ambil cukup 1 sendok makan untuk menjadikan pupuk ini super dahsyat. Karena selain untuk menutrisi, ini sebagai makanan dari mikroorganisme yang dikandung oleh Yakult atau EM4 atau terasi. Jadi ada pilihannya. Jika tidak ada Yakult, gunakanlah terasi 1 potong, biasanya 500 perak, atau bisa digunakan juga EM4 atau tape 1 potong. Nah, cukup mudah, praktis untuk menciptakan racikan yang super dahsyat yang menumbuhkan tanaman, baik itu fase vegetatif atau fase generatif, dan mampu memaksa tanaman-tanaman yang bertahun-tahun tidak berbunga dan berbuah dan menjadi berbuah lebat. Nah, kita masukkan ke dalam botol racikan ini setelah diaduk-aduk. Untuk selanjutnya kita lakukan proses fermentasi di tempat teduh. Jadi cukup mudah. Jika tidak punya uang tapi ingin bercocok tanam, itu bisa menciptakan yaitu pupuk sendiri dengan harga murah meriah, sehingga para petani di luar sana tidak perlu beli pupuk yang mahal dan juga jarang. Nah, ini alternatif yang tentunya malah bagus untuk kelangsungan lahan-lahan kita. Adapun cara fermentasinya yaitu di tempat teduh selama 5 hari atau lebih, baru dikocorkan ke tanaman-tanaman seperti ini, yaitu dengan dicampur terlebih dahulu dengan air bersih 1:15 sampai 1:20, baru dikocorkan. Untuk tanaman cabai seperti ini kita beri yaitu 100 cc per tanaman dan diberikan 1 minggu sekali. Dan untuk tanaman-tanaman besar seperti mangga, durian, kelapa sawit, cengkeh, lada, maka berikanlah 500 cc per tanaman atau per pangkal tanaman, sehingga tanaman tersebut akan hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat tentunya. Nah, ini cukup praktis. Jadi fungsinya tadi, racikan tadi apalagi ditambah micin atau MSG itu untuk menghindarkan penyakit-penyakit, sehingga tanaman kita tetap menteles, tetap sehat walaupun di musim hujan seperti ini. Karena bulan-bulan ini masih turun hujan intens, bahkan ini di luar cukup deras hujannya, yaitu maka kita gunakan racikan ini untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, demikianlah sahabat tani yang saya cintai. Jangan lupa untuk mendukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang baik sehingga channel ini semakin berkembang. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.